18 jam tuh megang handphone. Gak ada yang megang tete gitu, gak pernah. Kalau misalnya udah terlalu overuse banget, terus ntar udah nggak berguna, mau nggak mau harus diamputasi daripada busuk ya katanya. Oh gitu. Buset, serem juga ya. Karena kan syarat Aku banyak main sama Mas Eko. Eko juga. Karena kan dulu sering karaoke juga. Hah? Ya, R7 dari 2016. Dari 2016 R7, guys. Wih, tahu bener. Oh, udah dari Mythic Glory sampai top global warming. Mas, kalau nggak ini bukan dari top Mythic Glory Mas harusnya Mas. Tapi ini ada berita mengejutkan kemarin gitu. Apa emang beritanya? Soal Mas Valdi rehat apa pensi? Hah? Bener-bener mengejutkan. Maaf ini Mas, ini kan aku cuman Dia nggak tahu nggak nih. terlalu tahu apa rehat apa pensi gitu tuh. Maksudnya ini Mas Valdi rehat atau pensi? kalau untuk sekarang rehat karena kan emang lagi kurang sehat juga lah. Oh gitu. Yang itu soal tangan itu yang. Iya. Oh. Apa yang terjadi Mas sebenarnya? Iya sarafnya kena lah, terlalu diforsir gitu. Mainnya terlalu iya. diporsir ya. Overuse lah sebutannya. Iya. Tapi secara apa namanya motorik aman ya? Masih Aman, cuman ini. ya kadang kesemutan tiba-tiba gitu, kadang ngilu, Oh gitu. sampai geram gitu ya. Separah apa Mas cederanya? Maksudnya ada dengar kabar katanya dokter-dokternya sampai mau Sampai ini. bilang mau ada amputasi gitu-gitu. Ya, waktu itu aku ke dokter sampai bilang kayak gitu, soalnya kalau misalnya udah terlalu overuse banget, terus ntar udah nggak berguna, mau nggak mau harus diamputasi daripada busuk ya katanya. Oh gitu. Buset, serem juga ya. Karena kan saraf di sini kalau misalnya udah nggak kepake ya udah buat apa lagi? Berarti sekarang ada terapi atau apa yang dilakuin? Terapi ada, Oh. terapi sendiri pakai listrik gitu. Tapi udah lumayan membaik ya Mas? Membaik sih sekarang, cuman ya tetap kayak nggak bisa terlalu banyak lagi kayak dulu lah. Ya. Dulu tuh bisa berapa jam Mas? Bisa kan kita tahu pro player biasa 12 jam. Latihan kalau kita Iya. ngobrol sama beberapa pro player ya. Zamannya dulu season 4 itu aku main 18 jam sehari. Buset, 18 jam berarti cuma 6 jam waktu buat Ya istirahat. yang lain istirahat gitu. 18 jam tuh megang handphone. Gak ada yang megang tete gitu, gak pernah. Gak ada, kalau lagi mati paling, kalau lagi mati. Mati kan. Anjing. Anjing kan. Ya lagian pertanyaannya megang teh. Biasanya kalau lagi mati itu makan. Iya, biasanya makan ya. Harusnya Masnya disapuin kayak malah Masnya ditebelin. Sayang nggak bisa Mas kalau nyapuin, dia mah jujur aja. Saya jadi kebayang harusnya. Mati lagi lah. Orang mah set item gitu kan, ini enggak. Kacau Mas pertanyaan. Sabar ceweknya harus nungguin. Iya, jadi cewek begini ya jadi kan. Mati belum? Udah mati kalau mati, kalau nggak mati. Kalau nggak mati ya kan udah masuk angin doang dia. Ya tapi kan mendingan pakai baju dulu, jangan langsung dibuka. Jadi gitu apa langsung buka. tapi jujur ya, maksudnya kan Mas Valdi tuh dari senior banget ya, maksudnya di Lumayan lah, R7 lumayan. tuh udah Iya. ya di skenanya kita tahu lah zaman sekarang. Dari season kan. berapa sih Mas main? Aku dari season 4. Season 4? Iya. Season 4 Season 4 MPL ya? Itu awal mula diajakin masuk MPL tuh gimana Mas? Masuk RRQ pertama ya? Tim pertama? Nggak diajak sih, aku maksa sih. Jadi aku dulu kan dari MOBA PC kan. Oke, mau Oke, PC lah. Iya standar lah pada masa itu. Sorry, kelahiran tahun berapa Mas Valdi berarti? 97 aku. Oh, Paldi. Langsung Paldi. Dia 89. Dia 89. Enggak, berarti kan ya standar lah pada masa itu MOBA PC lah semuanya ya. Iya. Biasanya banyak yang berawal dari MOBA PC Iya, kan. iya, Terus Ya waktu itu emang kompetitif di Indonya udah mulai berkurang kan. Pasti punya kayak plan B gitu kan. Ya aku main Mobile Legends gitu. Plan B ku. Dari dulu juga udah ngabisin waktu banyak dong. Udah. buat bermain game Iya, ya. secara ini apa namanya kayak orang tua gitu kayak pasti underestimate dong sama pro player Kalau gitu-gitu. zaman dulu emang benar-benar dipandang sebelah mata banget lah. Kayak mau ngapa-ngapain udah apa kerja tuh yang pasti-pasti aja gitu-gitu. Ya banyak lah kayak yang dilewatin tuh. Ya intinya orang tua tuh dulu nggak percaya, tapi alhamdulillah sekarang percaya. Bisa menghasilkan ya. Tapi waktu di MOBA PC juga udah ada penghasilan lah ya. Udah. Pernah juara di Southeast Asia juga. Ngewakilin Indo dulu. Oh iya, Iya, tapi itu hitungannya bukan terlalu tier 1
banget sih. Jadi lawannya tuh ada Vietnam, Thailand gitu-gitu. Mas Paldi itu kan berarti kan switch tuh dari Mobile PC ke Mobile Legend kan. Maksudnya itu kita bilang plan B lah. Iya. Penyesuaiannya kayak apa? Tapi kan jago banget juga jadinya. Karena kan emang basicnya MOBA kan, jadi nggak terlalu yang nggak repot banget lah ya. nggak terlalu repot, tinggal mainin temponya aja. Ini game itu temponya tuh kayak gimana sih gitu. Rotasinya kurang lebih sama ya. Iya, kan kalau MOBA itu pasti tiap game itu tergantung tempo kan, ada tempo cepat dan lambat gitu. Emang secinta itu Bang sama game-game beginian dari kecil emang? Iya, emang suka yang pusing-pusing aku dari dulu. Hah? Suka yang Aku suka pusing-pusing yang ya? ribet, aku suka yang ribet. Oh, kira suka yang pusing-pusing. Hampir motos ya. Kalau suka yang pusing-pusing. Iya maksudnya kan, Iya. ya maksudnya kan sekarang anak udah gede, Anak mulai udah gede, pusing. makanya lumayan Iya, pusing. Iya. Apa yang maksudnya buat Mas Paldi tuh kayak yakin banget deh ini kayak Di dunia ini, game gitu, Ini pengen. hidupku deh gitu. Jangan ganggu ya, ini aku coba berusaha nih sama hal ini gitu. Hitungannya gambling sih dulu, mikirnya kayak bisa nggak ya gue menempuh jarak yang lebih jauh gitu. Hidup untuk hidup dari game, Dari game gitu, Dari ya. game Berarti awal-awal itu sekolah, pas sekolah bolos sih dulu, sering bolos sih. sering bolos buat main game Mobile PC itu. Iya. Oh. Berarti jadi pro player. Orang tuh kalau ditasditkan sebagai pro player tuh karena apa biasanya gitu? Ya karena udah main di Pro Scene, udah main di Professional League gitu. Oh itu 2016. 2016 ya. Dulu tuh ada aku masuk tim ini sampai di akhirnya itu aku di MOBA PC RRQ juga. Oh gitu. Oh, dari Mobile PC RRQ ditarik jadi Mobile Legend. Nggak ditarik, aku kan maksa. Aku pengen masuk sini, aku bilang ke bosnya. Oh iya, Iya, ngomong gitu. Iya. Ke Pape bukan? ke papa ya aku bilang. Oh. Jadi waktu itu awalnya pas sudah kelar dari MOBA PC itu kan aku disuruh istirahat di rumah kan. Aku balik ke rumah terus aku bilang di rumah nge-lag banget, aku nggak bisa berkembang. Aku ngotot, aku minta ke GH, aku bilang. Aku minta ke gaming house-nya RRQ buat tinggal di sana. Jadi kan itu secara nggak langsung aku maksa gitu. Untungnya Pak Ape ngasih izin gitu. Pak Ape percaya gitu. Jadi tinggal lakuin yang terbaik. Dan itu baru belajar main Mobile Legend tuh. Iya, belajar. Nah, berarti itu tuh sekolah tuh masih sekolah dong waktu tinggal di Udah, GH itu. Udah enggak itu. Udah enggak. enggak. Terus gimana orang tua ke sana? GH apa? Apa sih GH merantau? Kalau Apa sih? Kalau mama emang udah percaya semenjak aku dari MOBA PC. Oh, Ya, karena udah ada Yang penghasilan juara, dari situ yang udah kan. juara Iya, di iya. Southeast Asia itu udah mulai didukung. Oh berarti ya akhirnya disupport dan masuklah ke scene pro player lah ya kita Iya, bilang. scene pro lah ya. player. Bahagia nggak Mas Faldi? Maksudnya kebahagiaan iya. Ada yang bilang bahwa ketika hobi jadi duit, kadang-kadang ada jenuhnya juga. Di momen Sempat apa? ngerasain nggak? Sempet sih kayak burnout gitu. Itu yang paling gak enak lah dirasain kalau misalnya jadi pro player tuh burnout gitu. Kayak rasa irinya tuh mulai muncul gitu loh kalau misalnya burnout. Kayak kok ini orang jago ya, kok gua nggak bisa gitu-gitu. Burnoutnya tuh kayak gitu mungkin. Oh burnoutnya malah kompetitif ya? Iya, kompetitif pasti pengen lebih gitu. Iya. Cuman ada aja gitu kayak pagar yang ngehalangin gitu. Ya. Biasanya kemana? Untuk ngelepasin itu tuh gitu. Cari Arahnya healingnya gitu? ngapain biasanya? Kalau dia kan itu ke dugem. Main cewek, gua main cewek kan. Itu kan arah lu kan. Lu ceburin aja terus gua sampai beneran berantem sama bini gua. Gua sekarang apa-apa di TikTok segala. Oh ini kan cewek yang mau lu nikahin. Kalau healingnya dulu hitungannya ya nggak megang itu game aja. Oh, udah lepas aja. Iya, sehari gitu contohnya. Tapi tetap nontonin game itu gitu. Tapi nggak main. Masih ke situ juga tapi arahnya ya, healingnya ya. Iya. Lumayan Hitungannya lah. kan buat knowledge kan. Biar nggak hilang-hilang banget gitu. Dia kan role-nya tuh sama kayak gua, Expilen. Expilen. Orang yang terkenal tangguh. Mandiri kan? dia. Dia Mandiri. apa-apa sendiri tuh, ngantemin musuh sendiri. Expilen tuh kuat, powernya, hero. Iya bener nggak? Iya bener. Iya. Iya bener. Jagain lane. Mainin makro. Bener. Gitu kan. Tapi nih, faktanya ternyata dia ini anak mama loh. Lu manja ya katanya ya, justru ya. Sementara di rumah kamu tuh nggak expilen ya ternyata. Kamu tidak se-Expilen itu ya kamu ya. Dua kepribadian yang beda ya. Ya kalau di outside game emang aku manja banget. Emang Aku kelingi orangnya. Anak paling kecil. Aku paling kecil. Dari berapa bersaudara? 2. 2. Oh. Makanya. Yang pertama kakak atau abang? Kakak. Abang. Abang main Mobile Legends. Main game juga nggak? Kalau dia darah FPS dia. Oh, FPS. Jadi emang aku sama kakak itu emang gamer dari dulu. Jadi kalau misalnya
bolos tuh ini bukan Sama-sama. saran bolos ya Ya, maksudnya ya. ini Iya. tidak patut ditiru ya, patut tidak patut ditiru ditiru ya. Iya. Ya kalau misalkan sekali 2 kali terus kayaknya culun udah nggak usah dipaksa ya. Iya, Kalau iya. kayak dia kayaknya ada nih bayangan nih kan Betul. waktu itu. Kalau bolos jadi kayak begini nggak apa-apa. Iya. Banyak bolos-bolos gembel, hati-hati. Banyak iya. Hati-hati, Iya, hati-hati. malah keluar video. Iya. Lagi di warnet. Iya, aku kalau sama kakak tuh dulu selalu bareng, cuman main gamenya berbeda lah. FSD, Point Blank gitu-gitu ya. Point Blank, CS:GO, CSGO, Valorant sekarang ya kan. Kalau keluarga nih, ini kan pro player nih. Iya. Suka nggak ada kayak keponakan, sepupu gitu, minta digendong, tiba-tiba Bukan lagi minta lebaran, digendong lagi apa? sih, kalau misalnya liburan. lagi balik ke rumah mintanya skin aja. Minta skin. Iya, mintanya skin. Dan skinnya yang mahal langsung. Iya, yang epic. Buset. Mereka kalau minta pasti nggak nanggung dong. Ya orang saudaranya pro player. Bro, Epic sejuta, bro, skin Epic. Segitu. Iya. Segituan skin Epic sejuta, Legend ya? 3 juta. Tapi aku kadang kasihnya spesial karena kan cuma bisa nge-give-nya kan pakai diamond kan aku. Jadi ngiriminnya inian aja. Iya. Punya toko ini juga kan, toko diamond juga? Punya. Punya. Oh, udah Oh, aman toko lah. diamond. Punya Bukan dia. di mana? Apa jewelry apa gitu namanya? Jewelry. R7 jewelry. Perhiasan itu. Oh, itu perhiasan. Untuk cincin antik. Diamond ini Kalung. Kalung. Iya, Black iya, and iya, Co iya. gitu-gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi emang circle lingkungan keluarganya tuh udah sangat mendukung lah ya. Iya. Bahkan pacarnya aja pro player. Pro player. Katanya pacaran sama ini, katanya sama Wan. Mas, bukan Mas. Pro player itu bukan yang Mas tahu doang. Ada pro player cewek. Oh iya. Oh, berarti pacaran sama Kairi. Mas, Kairi juga masih cowok. Iya. Yang cewek siapa pro player ya? Oh, Susi Susanti. Yang pro player badminton. Badminton. Pro player badminton. Itu juga Benar. udah pensi kan. Oh, iya, iya. Dari tim apa? Dewa United. Dulu anak AE juga dia. Oh, anak AE. Iya. Itu gitu. jadiannya emang karena sama-sama pro player kah atau sebelum dia pro player? Nggak tahu sih dari mana. Cuman ya udah aja emang udah dateng gitu waktu itu. Tapi ketemunya di skena Mobile Legends. Iya, di MPL Season 11. Oh. Kamu seneng lihat? Oh, kayaknya mainnya mandiri banget nih. Nggak main sih dulu sama-sama lagi ini aja endorse. Oh, sama-sama endorse. Sama-sama kerja lah di situ. Lagi sama-sama kerja terus kenalan. Oh. Pendekatannya gitu lah, mulai itu ya, mulai kamu mau skin ini enggak? Gitu. Pendekatannya gimana? Pendekatan gitu ya. Ada orangnya di situ. Ada orangnya langsung. Counter Esme di XP apa ya? Bisa gitu pendekatannya. Pakai dirot aja yang gitu. Aneh juga ya kalau pendekatannya kayak gitu. Tapi gitu, pasti ngajak mabar dulu biasanya pasti. Ada tuh kalau yang kayak gitu. Kalau lu gitu nggak? Iya pastilah startnya kayak gitu. Startnya gitu ya. Iya. Terus join Discord dong. Langsung minta kontak sih. Oh, langsung minta kontak. WhatsApp awal-awal basa-basinya main nggak gitu. Main nggak? Minus satu nih. Min satu nih. Login. Padahal sengaja orang nggak boleh masuk sama dia untuk dia doang. Sampai ninjain temen kan itu kan, sampai Iya, satu pasti. orang Pasti ninjain harus ninjain temen. temen. Ninjain temen. Tapi suka ini nggak? Suka saling kasih masukan nggak? Misalnya kayak pas lu main nih, Mas Valdi. Terus kayak cewek lu misalnya, tadi kamu salah tuh, harusnya kamu rotasinya begini, harusnya kamu begini. Ada nggak gitu? Atau Sering sebaliknya? sih secara nggak langsung aku jadi kayak personal coachnya dia gitu. Wih, Secara nggak langsung. Oh gitu. Iya. meluk dari Karena belakang kan- gini, meluk dari belakang gini terus gini loh mainnya. Ya modus-modus. Enggak, orang kalau main gitu biliar. justru grecokin Mas. Mobile Legends nggak bisa dibegituin. Oh, iya, iya, iya. Apa sih? Apa sih? Risi ya soalnya masih kayak apa sih ganggu jadi mati kan Iya, aku jadi gitu. mati kan diajak ngobrol aja kita kadang lu hatinya kena kalau lagi Sering kayak aku kasih tahu gitu-gitu kayak hal-hal yang kayak gini tuh nggak penting, jangan dilakuin lagi, buang-buang waktu gitu. Ya. Oh. Tapi berarti kok usianya tergolong muda ya, Mas Valdi ya? Aku paling tua kalau di tim. Ya karena sekarang udah muda-muda banget ya, 11-11an ya usianya ya. 18, 19. Ya tapi kan kok tergolong muda. Nih, orang-orang tuh sekarang apa namanya skena Mobile Legends gede banget. Dan pro player rata-rata dibilang kayak pandangan orang soal Pro player. pro player tuh kan kayaknya duitnya gampang, main game doang lah apa tuh. Iya. Tapi boleh kasih saya nggak perjuangan kok Valdi kayak seberat apa sebenarnya? Sama sih sebenarnya kayak dunia kerjaan gitu. Kayak ibaratnya ya kalau di dunia kerjaan ya naik pangkat kan gitu. Iya, Kan iya. kalau misalnya naik pangkat kan pasti gajinya pun Naik. gitu ya. Cuman yang ku rasain kalau misalnya kerja keras itu ya capek banget lah. Capek banget ya. Iya, apalagi kayak ngatur
waktu gitu-gitu pasti kayak sakit-sakitan lah badan tuh. Iya. Apalagi kan biasanya duduk kan. Soalnya kalau aku main Mobile Legends kalau misalnya mau fokus tuh aku nggak bisa sambil kayak rebahan ke depan gitu. Aku main tuh pasti selalu kayak gini gitu, udah pasti gini. Harus bener. Ini posisi paling idealnya kau lah ya. Iya, idealnya aku gini lah gitu. Ya itu contohnya juga ya kayak syarafnya kena gitu kan. Itu juga berkat perjuangan. Apa nama penyakitnya Valdi? Penyakit bahasa dokterannya ada. Aduh, apa yang namanya ya? Pokoknya cederanya parah berarti ya. Iya, kayak tremor gitu lah pokoknya. Tremor, kram gitu. Ya itu bentuk-bentuk perjuangan dari seorang pro player gitu nggak. Iya. Makanya nggak gampang untuk mencapai ke. Itu baru ke yang ke pribadinya ya, belum ntar menghadapi tim yang benar-benar kayak ada yang egonya tinggi banget gitu, atau mungkin dari diri kita sendiri yang terlalu ego untuk tim kayak gitu-gitu kan. Perdebatan-perdebatan dalam timnya lagi ada. Iya, kayak perdebatan kayak gitu juga di kita tuh sampai ada yang nangis juga. Dibahas tuh. Hal itu tuh sampai nangis, sebenarnya nangisnya itu karena ya udah stres gitu. bingung Explode ngeluapinnya gitu, kemana ya. explode gitu. Gila ya. Berarti mental, fisik juga kena ya. Iya, kena. Kehidupan sosial juga lah ya pasti ya, karena ya kita bayangin aja latihan berapa Ya jam. kalau yang kehidupan sosial, ya itu kalau misalnya kena head comment gitu-gitu ya itu poin paling akhir lah. Temen juga akhirnya jadi nggak terlalu banyak ya. Maksudnya circle-nya pasti Ya semakin mengecil mengecil lah lah ya. pasti ya. Iya, semakin mengecil. Mungkin nongkrongnya sama yang pro player lagi ya. lagi gitu. iya. Sesama pro player tuh ada yang ini nggak sih? Ada kayak apa namanya? Saling menutup jurus gitu, ada nggak sih? Oh, Ya pasti ada lah, pasti. Iya. kayak item andalan dia doang nih yang make nih, yang tahu nih gitu. Ada yang share, ada yang nutup. Nge-keep sendiri gitu ya. Iya. Karena bisa jadi mereka akan ketemu di turnamen gitu-gitu. Iya ya. sih, pasti bakalan ketemu tuh. Kemarin nih kita kan ngobrol sama Kolius. Kata Kolius tuh ada pro player yang gajinya tuh sampai di atas 50 juta per bulan. Per bulan. Bener gak sih itu, Valdi? Benar. Dan Mas Paldi sendiri termasuk. berapa? Kira-kira. Kita hitung ya kekayaan Valdi ya. Enggak usah pasti. Enggak lah, aku nggak nyampe segitu. Oh. Nggak nyampe. Dan tadi kan kita awal ngobrol nih, Mas Paldi sekarang kan lagi rehat nih. Lagi rehat, terus katanya akan kemungkinan berarti kembali dong Comeback. ke scene pro player. Tergantung itu. Tergantung apanya nih? Ya kesehatan. Oh, berarti sekarang masih sering kontrol ke dokter? Atau Mandiri aku. Oh, mandiri. Soalnya kan aku mikir kan, kalau aku lanjutin sekarang gitu, cuma bisa kayak beberapa game kan aku nggak, di dalam tim kan ada 5 kan. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya satunya goyang gitu karena kesehatan kan, aku nggak mau ngerepotin mereka semua gitu. Berarti kau mikir rehat sekarang tuh untuk memaksimalkan kesehatan biar kau kembali pulihnya pun secara main juga maksimal lah ya. Sorry, waktu terakhir main udah mulai tuh. Udah, maksudnya udah terasa tuh sakitnya waktu Aku itu. udah ngerasain ini udah dari season 8. Oh, rehat itu season berapa ya kemarin ya? 11. Season 9. 9. Season 10. 10. M4, kelar M4. Kelar M4. Berarti itu bermain dalam kondisi yang tidak ini dong, tidak maksimal dong. Ya, Bisa parah dibilang itu dong. hitungannya. Kan aku di support system pakai yang plaster itu sampai sini. Di plaster tanganku full. Itu kalau nggak ada itu aku nggak bisa main itu. Bener-bener aku mau neken layar pun nggak ada tenaganya gitu jempolku. Gila, tapi itu masih GG banget loh. Hoki Gila, masih mungkin jago hoki. banget lah. Hoki, ya itu karena ada support system itu. Ya, tapi ini kemarin kita ngobrol ya sama Kolius sama yang lain-lain juga. Mengenai bursa transfer. Bursa transfer. Menurut gua season 12 ini adalah bursa transfernya terseru. Karena nggak logis sih. Emang Karena iya. Pindahnya itu kemana-mana ngeri. Iya, dan bukan biasanya ya, kan player-player yang emang belum punya nama besar lah, gitu, yang belum jadi maskot di timnya. Kalau sekarang tuh banyak tim yang udah jadi maskot tiba-tiba pindah tim. Ya. Contohnya kayak Albert, Konik, si Rek ke AE. Rek ke AE. Itu gimana pendapat seorang Valdi R7 mengenai transfer ini? Katanya sempat sedih juga ya gara-gara Albert katanya kan udah deket banget. Ya sama- kalau Albert ya sedih, cuman ya karena dia teman gue harus tetap mendukung dia. Support dia karena dimanapun dia, ya. apa itu keputusan dia lah. Dia tahu yang terbaik buat dia, ya udah. Oh. Tuh. Terus banyak ya kan pemain senior juga yang kayak Sin balik lagi gitu. Rek juga balik lagi kan? Rek balik lagi. Menurut Mas Paldi nih, gimana mereka dengan kembalinya mereka ke Prosin? Ya bisa sih. Masih bisa? Tinggal tunggu, ya perlu waktu.
Karena emang mereka tuh dasarnya tuh emang udah pinter gitu. Emang jago ya. Emang udah berpengalaman lah. Kalau Rek tuh kalau menurut gua makronya dia tuh gila sih, maksudnya dia mainin nguasain rotasinya tuh dia jago banget gitu. Wih, ngangguk-ngangguk aja. Ya iya kan Rek emang gitu Iya, dia gitu. sampai istirahat. Luas dia Ya mainnya. perlu waktu aja sih kalau Perlu orang-orang. waktu. Kan apa namanya si kondisi Mobile Legend pro player tuh seberkembang ini sampai ada drama-drama lah. Ya lumayan banyak lah Banyak drama gitu-gitu. Sebenarnya itu terjadi beneran atau hal-hal yang di-create sebenarnya Mas Faldi? Lu Enggak create sih, ya udah kita Emang emang butuh kayak terjadi gitu aja ya? biar nggak apa suasana beda aja gitu. iya. Kadang ada drama gitu kan seru-seru aja ya. Aku nanggepinnya ya seru-seru aja. Seru-seruan juga. aja ya. Buat Iya. seru-seruan juga. Tapi secara personal antar pro player tuh gimana? Nggak ada apa-apa. Tapi ya kalau aku kemarin aku sampai minta maaf ke orangnya. Sama orangnya. Ya aku minta maaf dan kata dia pun ya dia tenang, orang nggak ada apa-apa. Gitu. ada apa emang? Enggak, kemarin ada. Aku yang nanya ada apa? Dia soalnya nggak tahu, dia cuma nanya. Iya, lagi rame banget. Lagi rame Soalnya soalnya. bayangan aku yang drama itu yang kayak Rek sama Pion. Ya Allah, itu mah Udah lama itu itu. mah udah lama. Enggak, kemarin ada si Mas Faldi. Jadi lagi restream ya, Iya, lagi restream. lagi nonton match gitu. Terus ada momen lah, ada satu momen terus yang Mas Faldi tuh ketawa terus nyanyi gitu kan. Iya, Nah, terus habis itu netizen sebenarnya yang ini tuh yang kompor. Wah, parah gitu. Iya, Ya kalau iya, antar pro player mah baik-baik aja ya semua ya. Ya, baik. Baik-baik aja ya semua. Walaupun misalnya nih kayak di panggung atau misalnya ketika match gitu kan suka ada taunting-taunting tuh. Kayaknya kelihatan emosi banget Kiboy sama Mobazen waktu itu. Kan sempet tuh, what time is it? Gitu-gitu tuh. Kalau yang bela negara pasti Serius banget ya? Serius. Pressure-nya lebih ya. Kayak ya udah mungkin kalau misalnya ngeliat dia mungkin nggak mau disapa gitu. Oh gitu? Iya. Oh, tapi kalau antar tim ini sendiri kayak, contoh deh misalnya Kalau kan Indo-Indo ya paling bete untuk sesaat doang. Untuk apa nextnya tuh kalau misalnya ketemu ya udah ngobrol lagi aja gitu. Bete untuk sesaat aja karena kan panas tuh. Contohnya kalah terus dipanasin lagi gitu. Iya, suka diteriak-teriakin Ya emang gitu. kita sebagai manusia mau ngerespon gitu, ya ada mau nonjok kan, mending diem aja gitu kan. Iya. Paling dicuekin doang gitu kan. Albert waktu itu tuh yang gue liat tuh emosi banget tuh sempet tuh kan. Season 8. Season 8 tuh ya. Wah gitu lucu Itu banget. tim barbar aku mas, season 8 tuh semuanya bacot itu. Iya ya, itu Mas Paldi, Albert, VYN, Sin, Clay, sama Clay ya, itu ya. Itu semuanya bacot semua bacot tuh. semua, kalah lagi tapi. Kena comeback. Kena comeback, Iya, kena comeback, kalah Iya, lagi, iya, udah iya. bacot kalah. Tapi emang perlu gitu-gitu kadang. Maksudnya untuk Taunting-taunting mental tuh seru. Iya. Taunting-taunting kan malah kayak banyak tuh sebenarnya acara-acara sport gitu kan emang dibikin untuk Ya. mereka saling taunting Iya, kan. iya. Tapi nih deh. Kalau Mas Wali lihat apa yang berbeda banget nih dari anak-anak pro player yang baru sama yang lama tuh gitu. Secara mental kah, secara teknik kah? Kalau mental, ya anak-anak muda itu perlu waktu lah. Kayak waktu, ya. mungkin setahun 2 tahun lah. Enggak lah, enggak bentar soalnya kalau ngelatih mental itu. Cuman anak muda itu punya advantage ya mekaniknya tinggi. Karena mereka tuh masih fit, bisa dibilang. Ya cara pemikirannya tuh masih cepat. Sedangkan kalau misalnya yang pemain lama itu responnya itu udah lambat, tapi cara berpikirnya itu udah tentang tim, bukan tentang diri sendiri lagi ya. kalau misalnya contoh anak-anak muda mungkin pembahasannya masih kayak yang poin-poin kecil kayak gini-gini baru ke tim gitu. Oh itu. Iya. Kan lu juga sempat mengalami ya fase itu berarti ya. Iya. Lu juga kan mengalami dari yang pemain baru masuk gitu sampai yang Sampai udah senior. senior gitu. Pernah nggak ada yang curhat, Mas Faldi? Aku nggak kuat Mas gitu. Ada banyak Banyak ya. banyak. Di Karena LRQ siapa yang itu kan, aduh. yang pernah curhat kayak Mas aku ini banget Mas capek banget gitu, dia sampai sempat pengen nyerah gitu. Sebenarnya kayak gitu-gitu pasti ada lah karena kan namanya tim pasti kayak ada orang yang untuk dipercayai lah. Satu atau dua lah. Ya mereka kayak curhatnya contohnya dia nggak percaya sama si ini gitu. Ya aku cuma bisa bilang ya udah percaya aja, intinya kan kita satu tim gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu cuma egois lu doang yang ngomong, gue bilang kayak gitu doang. Ya. Tapi kalau nih, 2000 MPL ya? Season 12. season 12. Sudah mau mulai ya? Udah announce semua ya, Iya rata-rata udah nonton. Udah announce semua ya. Sinema. Ini nih, kita mau nanya ini. MPL season 12 kan udah announce pemain. Iya. Udah banyak. Kalau menurut Mas Faldi, dari masing-masing lane, kira-kira di season 12 ini yang megang gold lane siapa yang akan paling jago? Experience siapa?
Oh, dari berbagai role. Iya, dari berbagai role. Bikin dream teamnya Mas Iya, Faldi deh untuk istilahnya. MPL 12. Gold Lane ya. Gold Lane aku belum masih abu-abu lah, masih sulit lah. Oke. nilainya. Untuk mid lane mungkin bisa Clay sama Moreno. Kalau yang udah ngeri mah nggak perlu aku sebut lah ya. Maksudnya ini kan yang bakal jadi Iya. bisa saingan mereka lah ya. Clay Moreno, terus untuk junglernya Ken. Oh, Ken BTR ya? Iya. Super Ken, iya sih. Itu Gila. Ken lagi perform banget, tapi masih bingung juga karena kemarin tuh kan dia pakai Lancelot jago banget tuh. Jago banget. Terus pas ketemu RRQ 07 bingung juga gitu. Iya. Jadi ya masih kayak angin-anginan mungkin. Cuman dari dasar mekaniknya tuh tinggi banget. Iya. Anak muda. Anak muda. Dari jungler itu dari Rom. Siapa nih? Ada VYN, ada Rasi. Kalau PN kan itu kan udah jago. Udah lah. jago. Naomi mungkin, Naomi Rek aku pengen lihat sih mereka berdua. Naomi sama Rek ya? Aku yakin mereka salah satu dari dua itu adalah satu yang bisa Jadi Rom terjago. Terus XP. Nah, XP nih. XP Lane ini kan role-nya Iya. Mas Faldi nih. Paling nggak dia melihat-lihat nih, pasti nih. Ada Kalau Fluffy. nggak aku Fluffy. Kalau nggak Fluffy, Pai. Pai kan iya Fluffy atau Pai lah. Fluffy atau Pai? Sebenarnya jago-jago sih mereka semua, cuman harus milih kan ya. Kalau harus milih deh, satu nama XP Lane yang menurut Ya udah pasti aja dong kalau gitu mah. siapa? Ya Boots aja. Iya sih, Boots kalau gitu mah ya. Ya kan ya udah pasti aja. Waduh, kayak ngerti, kayak paham. Gak usah digituin apa sih Ken, ya biarin aja. Boots ya. Iya, Boots iya. tuh Onyx. Ya aku juga pernah denger nama-nama Boots kan. Boots jago juga dia Iya, orangnya. iya. Kalau waktu zamannya Mas Faldi, XP Lane yang paling susah dilawan waktu itu siapa? Yang setiap ketemu, wah gue males banget nih dia nih. Aura anti Mac. Aura Ekoju tuh. Ekoju. Emang dia tuh di XP Lane tuh. Ya kalau Ekoju emang. Aku kan itu emang guru aku sebutnya. Oh. Iya Jadi sih. dulu waktu pas sudah kelar dari MOBA PC, aku banyak main sama Mas Eko. Ekoju. Karena kan dulu sering karaoke juga. Hah? Ya, Ya Inul Pista biasa lah. Ya, sering karaoke terus kayak Mas Eko bilang kayak Mas Faldi nggak ada niatan mau ke Mobile Legends dan akhirnya terjadi kan. Terus ya aku ajak mabar. Gitu. Ya, Mas Waldi, terakhir nih. Kalau misalnya anak-anak sekarang, ini kita bilang lah bahwa anak-anak baru pengen jadi pro player. Banyak lah yang Banyak banget. mimpikan Walaupun untuk- yang belum pernah main, yang udah pernah main tuh ada. Sekarang ditanya cita-cita pasti anak kecil ada yang bilang bahwa pengen jadi pro player. nih. Kalau lu yang pengen lu sampein untuk anak-anak tuh apa sih, nyiapin apa sih untuk jadi pro player nih? Jangan taunya enaknya doang ya orang-orang tuh. Cara belajarnya sih kan tiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda kan. Kalau zamannya aku dulu itu, contoh aku udah kelar main, tidur itu tetap nontonin orang gitu, orang main. Jadi nontonin kayak ibaratnya kayak live stream gitu, nontonin orang live stream kan POV-nya dari dia kan. Iya. Nah, langsung nontoninnya kayak gitu. Terus sekarang juga udah enak sebenarnya di TikTok tuh banyak analisis-analisis yang ngebantu. Kalau misalnya ngikutin analisis gitu menurut gua bakal bikin pusing, malah bikin pusing itu malah ya. bikin pusing karena kan di dalam suatu game gak semua momennya sama. Iya. Semua momen berbeda-beda, mendingan lu nyari tahu sendiri daripada itu. Iya, Jadi iya, biar knowledge yang menjawab itu daripada lu nontonin itu. Itu boleh jadiin kayak Referensi doang lah ya. referensi doang, gitu. iya. Cuman ambilnya itu yang basic-basicnya aja. Gila, Nah, bro. terakhir sih gue nih, Ya. untuk jadi pro player sekarang, tahapnya tuh gimana? Misalnya ada nih anak-anak teman-teman yang merasa dirinya udah jago gitu, pengen nih gue jadi pro player, misalnya dia udah supreme apa atau dia udah top global gitu-gitu. Tahapnya yang paling pertama ya relasi. Oh, bikin tim juga mungkin ya, bikin tim terus ikut Kompetisi. turnamen kompetisi gitu. Kompetisi-kompetisi kecil ya. Iya, kayak turnamen-turnamen di kuliahan kayak gitu-gitu ya. Iya, gitu kan, itu, kampus. itu penting juga. Cuma maksudnya itu kan tetap susah kalau dipandang Dari tim besar ya? iya dari tim besar karena kan nggak kelihatan. Iya. Yang paling penting ya relasi. Jadi kalau misalnya relasi itu contohnya ada temennya pro player, ntar kan yang orang yang dari pro player ada bisik-bisik, sini jago lu, jadi rekomen. Oh, gitu tuh. Yang pertama relasi, yang kedua itu butuh pembuktian Ya, dari diri sendiri menurut aku. Jadi ya ngetim itu, nyari tim itu emang pasti perlu ngelewatin step itu. Kayak turnamen-turnamen di mana, terus ya at least juara 1, 2, 3 itu tuh udah ada secara nggak langsung kayak self confident itu udah mulai keluar dari diri. Gokil. Semoga orang-orang tua pun di luar sana kalau ada anak yang
Iya. pengen ya difasilitasi dengan baik lah ya. Tapi kalau misalkan di rumah orang tua terus ngedenger anaknya main, denger defeat, udah kayaknya nggak usah terlalu ya sekolah aja gitu maksudnya. Kalau udah defeat, tapi kalau anaknya victory terus silakan lanjut gitu. Disupport nggak apa-apa, tapi kalau misalkan defeat, jadi boleh main tapi harus ada suara musik Mobile Legends. Hasil akhirnya sebelumnya di up ya. Coba dia, coba nak. Defeat. Nah udah nak, ya nggak usah main-main lagi. Fokus sekolah. Nggak usah isi kota, udah sekolah. Tapi kalau victory. Langsung. Lanjut, thank you. Terima kasih, Ren. Keren, seru banget ngobrol sama Mas Faldi. Sama cepat sehat ya, Mas Faldi. Kita juga pengen lihat Mas Faldi kembali lagi nih. Gue sih penasaran banget nih megang Xpillion lagi Mas Faldi. Bakal cepet sehat, fokus aja Mas Faldi. Kita mah doa yang terbaik untuk Mas Faldi. Yo, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Geger. Jaga weekend. Jar.